Bismillahirrahmanirrahim, harta dan kepemilikan. Tapi sayangnya tadi hak tidak dibahas secara detail ya. Yang terperinci itu masalah harta. Kita mulai dari mana ya? Dalam Al-Quran ini banyak sekali tentang masalah ayat dan selalu disatukan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Aqimus shalah wa atuz zakah. Fasholli li rabbika wanhar. Salat, zakat, salat, kurban. Salat mewakili ibadah ritual, zakat, kurban mewakili ibadah sosial. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang soleh ritual sekaligus soleh sosial. Soleh ritualnya dibuktikan dengan salatnya, dengan ibadahnya, ya, zikirnya, doanya. Sedangkan ibadah sosial dibuktikan dengan zakatnya, infaknya, sedekahnya, kurbannya, dan seluruh apa yang disebut dengan pembahasan hari ini harta. Ya, ini yang harus dipahami dulu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, misalnya pertanyaan masalah orang yang paham agama tapi kok tidak mengamalkan agamanya. Ya, ada sebuah hadis yang menarik. Manis dada ilman lam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah petunjuk Allah, dia bukan makin dekat dengan Allah tapi makin jauh dari Allah. Bisa jadi dia ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf, ya, ahli hadis, tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam apa yang dia miliki ilmunya. Jadi tidak seirama dengan ilmu yang dimilikinya. Makanya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan diberikan ilmu. Ya, ilmu yang Allah berikan. Dalam Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ilmu. Ya, dari ayat-ayat ini dipastikan bahwa kalau orang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, nanti termasuk kelompok yang kaburau maktan indallahi antaqulu ma la taqulu. Dosa yang sangat besar, dia berkata tapi dia tidak mengamalkan. Dia tahu tentang bahwa orang yang memakan harta anak yatim dalam surah Al-Maun sangat jelas kan? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Tahukah kalian pendusta agama, pembohong agama, salatnya bohong, puasanya bohong, zakatnya bohong, hajinya bohong, seluruh apa yang dilaksanakannya bohong. Yaitu orang yang menghardik anak yatim, tidak memperhatikan kepada anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat 10, ya kan? Orang yang makan harta anak yatim maka nanti sepenuh perutnya, ya, api sepenuh perutnya harta yang dia makan itu. Al-An'am ayat 151 152 itu bagaimana Allah menjelaskan ancaman bagi orang yang pemakan harta yatim. Kebalikannya orang yang menyantuni anak yatim, ana wa kafil yatim hakaza fi hatain. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya dia dengan Rasulullah di surga. Kenapa? Karena dia menyantuni anak yatim. Kafil yatim itu ada beberapa makna. Ya, para ulama menjelaskan kafil yatim itu artinya dia bersama-sama anak-anak yatim di rumahnya dan dia membiayai sekolahnya, kuliahnya, dan juga kehidupan kesehariannya, kasih sayangnya. Ini yang terbaik ini. Jadi anak yatim bersamanya. Ya, kira-kira bisa nggak kita? Insya Allah bisa. Caranya nikahi mamanya yatim. Iya kan, berarti kan sama-sama tinggal dengan kita kan? Setuju ya? Di sini nggak setuju ya? Ya kan, janda-janda tua disantuni, janda-janda muda. Nah, ente itu. Yang kedua, yatimnya bersama orang tuanya, tapi dia
seluruh biaya hidupnya kita tanggung. Itu kafil yatim itu coba tingkatan kedua. Kalau tingkat pertama yatimnya bersama kita, karena bukan hanya uang, bukannya biaya, tapi kasih sayangnya pun diberikan. Tapi kalau yang kedua ini anak yatimnya bersama ibunya, emaknya, tapi seluruh biaya hidupnya bersama kita. Nah, itu juga kafil yatim. Yang ketiga tingkatan terendah, anak yatimnya bersama keluarganya, tapi kita hanya memberikannya tidak setiap hari, hanya setahun sekali. Itu yang dalam istilah kita lebaran yatim. Ya, setahun sekali. Lumayan daripada nggak sama sekali. Tapi harus diingat, yatim itu hidupnya bukan 365 hari, hidupnya bukan 1 hari, tapi 365 hari. Makanya pentingnya kita selalu peduli dengan anak yatim. Nah itu ya, itu tentang anak yatim. Jadi kalau ada orang paham agama tapi dia mengambil harta anak yatim, ya jelas dosanya berlipat ganda dibandingkan seperti ini ya. Orang awam melakukan dosa. Orang mengerti melakukan dosa, dosanya jauh lebih besar. Ya. Yang kedua, apalagi nih ya, seorang yang menyimpan hartanya tapi enggan bersedekah. Ya ini tadi disebutkan al-bakhil, kikir, pelit, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Nah itu. Nah, saking banyaknya istilah bakhil itu, kikir. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kikir, orang pelit tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Dia ahli zikir, ahli Quran, tapi dia enggan dia tidak mau berinfak, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah walau kana zahidan, tidak akan masuk surga orang bakhil itu. Kenapa ayat Al-Qur'an selalu menggandengkan antara sholat dengan zakat, sholat dengan kurban? Ini membuktikan orang yang sekali lagi orang bertakwa itu harus soleh ritual sekaligus soleh sosial. Bukti soleh sosial zakat, infak, wakaf, amal jariyah, sedekah, ya kan, nyantun yatim. Nah itulah peduli kepada orang fuqara masakin. Itu disebut dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Kita belum ini ya, nanti khusus apa sih bedanya antara zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu ada perbedaannya. Tapi intinya memberi orang yang tidak memberi itu jangan. Bahkan Qur'annya kan pendusta agama kan, ya tidak memberikan kepada anak yatim dan wala yahudu ala taumil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Berarti sangat erat kaitan. Tadi juga ada pertanyaan tentang pandangan Islam tentang harta. Ya karena memang tidak bisa dipisahkan antara harta dengan Islam. Ajaran Islam itu salah satunya tentang harta. Saya tadi ngutip hadis, nanti di akhirat pertanyaan tentang ilmu, tentang fisik, tentang umur itu hanya satu. Tapi kalau tentang harta, pertanyaannya dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, keluarkan. Dari mananya, caranya dengan cara apa? Halal atau haram. Caranya dengan berdagang, jual beli, bisnis, atau dengan cara menipu, riba, renter, merampok, mencuri, itu, atau judi, atau menzolimi orang. Jadi itu yang ditanya. Mungkin caranya benar, hasil bisnis, hasil dia bekerja, tapi setelah dia mendapat uang, hartanya untuk main judi, untuk main perempuan, untuk untuk bermaksiat dengan hartanya, itu sama aja. Namanya pertanyaan harta ini sangat luar biasa. Di depan ditanya, di belakang ditanya. Makanya doa Rasulullah SAW yang tidak saya akan amalkan karena berat. Apa doanya? Ya Allah, jadikan hamba orang yang miskin, kumpulkan hamba bersama orang miskin. Begitu. Ayo amalin dah. Tapi saya nggak benar, ada juga doa yang bagus. Allah nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, saya mohon kepadamu. Ya. Apa itu? Pertama, huda, hidayah, petunjuk. Kemudian tuqa, sifat takwa. Kemudian ghina, kaya. Boleh kaya, minta kaya boleh. Bahkan sholat duha itu bukan hanya minta kaya, minta rezeki dari arah manapun. Rizki di langit turunkan, di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sulit mudahkan, yang haram sucikan. Minta rezeki itu setiap hari ketika sholat duha. Nah, tapi memang kita harus belajar sejarah. Rasulullah itu teladan multi teladan. Pernah kaya sekali, pernah sederhana, pernah miskin sekali.
Jadi jangan lihat Rasulullah miskinnya ketika akhir hidupnya, kayanya ketika masih mudanya. Yang pernah saya sampaikan, mahar mas kawin sampai 5 miliar itu berarti kaya sekali. Makanya yang laki-laki nanti mau nikah, mas kawinnya 5 miliar bisa mampu nggak? Mampu. Ya. Caranya kamu bekerja dengan orang kaya, jadi orang jujur, kemudian punya bisnis yang omsetnya miliaran, nah bisa tuh. Ya, yang dinikahinya pun bosnya pisan. Itu Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Itu pertanyaan. Nah, pandangan Islam tentang banyak harta sedikit harta, semuanya baik. Ajaban li amril muslim, ajib orang beriman. Apapun yang diberikan itu baik. Kaya baik, miskin baik. Dengan kaya dia bersyukur, maka dia bisa membangun peradaban. 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, hanya 1 orang yang miskin. 9 orang kaya. Ya, siapa yang miskin? Ali bin Abi Thalib. Semuanya kaya raya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya. Ya kan? Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Kalau Abu Bakar berinfak bersedekah itu bukan 2,5%, seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Hei Umar, sahabatku, bagaimana keluargamu? Sedangkan hartamu seluruhnya untuk Allah." Apa jawaban Umar? Jawaban Abu Bakar, "Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah." Seluruh hartanya. Kalau Umar bersedekah, berinfak berapa? 50%, separuh hartanya. Dia masih mikir-mikir. Abdurrahman bin Auf sedekahnya setiap hari 10.000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. 1 gram berapa? 1 jutaan. Kita anggap 1 jutaan. Kita anggap 1 juta aja. Jadi berarti 1 juta dikali 4 dikali 10.000. Ya, setiap hari berinfaknya. Dan dia berdoanya gimana doanya? Ya Allah ya Rabbana, rugikan bisnis saya. Ya Allah ya Rabbana, rugikan bisnis saya. Tapi anehnya setiap hari bisnisnya semakin berkembang biak, nggak pernah rugi. Kenapa? Karena yakin dengan hadis Rasulullah, mana qasomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah. Baliyasdat 3 kali, bertambah. Al-Baqarah 216 kalau tidak salah, 700 kali lipat. Jadi kalau Anda semua ini mahasiswi kelas 3A ini berinfak 1.000 saja, maka Allah kasih balasan berapa? 700 dikali 700. Berarti berapa? 1.000 dikali 700 berapa? 700.000 sehari. Kalau 1.000 aja infak, coba infak 1.000. Kalau 10.000, ya nggak apa-apa. Ya. Apalagi sedekahnya di waktu subuh. Dahsyatnya sedekah di waktu subuh. Amalin deh. Ya, sedekah di waktu subuh. Waktu subuh, sholat ke masjid, ada kotak amal masukin. Ya amin. Ternyata itu ya itulah inti. Jadi nggak ada yang rugi. Banyak harta beruntung, sedikit harta beruntung. Banyak harta bisa berbagi, sedikit harta bisa sabar. Ya kan ya? Ya kan, syukur dan sabar itu bagian dari kehidupan kita. Karena itu baik orang beriman. Ya kan? Nggak ada yang nggak baik. Ketika dia bersyukur bertambah, ketika dia sabar Allah berikan pahala. Saya nulis buku namanya Atasi Masalahmu dengan 7S. Ya, jadi kiat-kiat menghadapi masalah hidup. 7S di antara salah satunya adalah sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Jadi 2 hal yang tidak terpisahkan. Tuh, ya, apalagi pertanyaan yang berikutnya, apa keistimewaan harta? Oh, sangat istimewa. Kita itu mesti kaya raya. Dengan kaya kita bangun peradaban. Bagaimana kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, beramal jariah, sedangkan kita miskin, kere. Makanya mesti kaya kita itu. Orang Islam itu mesti kaya. Sebagai yang saya jelasin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja mawas, kerja tuntas, maka kita akan kaya raya. Tapi kaya yang dari yang halal. Ya kan? Kamu kaya nih, harta kamu 10 juta sehari, nggak apa-apa, yang penting halal. Daripada punya uang 10.000 haram. Yang hidup ya. Nah,
Hukum orang tua menuntut anaknya timbal balik hartanya. Berarti orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada anak durhaka kepada orang tua. Ada orang tua yang durhaka kepada anak. Mungkin seringkali kita dengar anak yang durhaka kepada orang tua banyak tuh ya. Dia membantah ketika dipanggil cis gitu kan ya. Aku lahuma ufin wala tanhum aku lahuma qaulan karima, ya kan? Itu anak yang durhaka, tidak taat atas perintahnya. Tapi harus diingat, ada orang tua yang durhaka kepada. Siapa? Pertama, orang tua yang memberikan harta untuk makannya anak, untuk sekolah kuliahnya, tapi hasil mencuri, hasil korupsi, hasil riba, hasil menipu. Maka orang tua yang durhaka kepada anak. Walaupun nanti anaknya kuliah sampai S3 doktor di Amerika, di Australia, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orang tuanya uangnya hasil korupsi. Gitu kan? Hati-hati nih, itu orang tua yang durhaka. Yang kedua, orang tua yang mungkit-mungkit jasanya kepada anaknya. Lu kalau bukan karena gua lu nggak mungkin jadi orang. Jadi apa emang? Jadi monyet. Ya, kamu saya biayai dari masih bayi, dari bahkan bukan dari masih kandungan emakmu sampai kamu sekolah TK, SD, SMP, sanawiyah, aliyah, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3, seluruhnya biayanya. Coba balikin harta itu kepada saya. Orang tua yang durhaka dia kepada anaknya, karena dia merasa itulah orang yang gak ikhlas namanya. Ya, dan tidak akan bisa mendidik anak seperti itu. Nah, jadi orang tua ya hukumnya ya haram, nggak boleh, haram ya. Apa yang berikutnya pertanyaan harta hasil riba tadi jelas ya. Begini ya, nanti kita bahas tentang masalah riba khusus. Kita kan ada dua hal nih ya. Ulama berbeda pendapat tentang masalah bekerja di bank. Sebenarnya ada 3, tapi saya cantumkan 2. Haram, mubah, subhat. Itu aja hukumnya. Haram yang jelas-jelas transaksi bank itu kita tahu caranya dengan cara riba, caranya rentenir, dengan ciri-ciri ya macam-macam lah ya. Berarti orang yang bekerja mencari nafkah di bank karena caranya haram, bekerjanya juga jadi haram. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, kalau misalnya transaksinya caranya tidak haram, halal, maka jadi halal, jadi boleh. Yang ketiga hukumnya subhat. Ya, tapi subhat ini juga mendekati ke haram, remeng-remeng atau remeng-remeng. Enggak jelas haramnya. Nah, itu jatuhnya juga ke haram. Gitu. Ya inilah ya kita harus bisa bedakan. Beda dengan nanti bank syariah. Dan bank syariah itu kan sistemnya berbeda. Kecuali kerja di bank konvensional. Nah, itu juga hukumnya tadi berbeda kan. Saya jelasin di grup WA tadi ya. Nah, apalagi pertanyaannya tentang hak milik ya. Semuanya dulu kan dari Allah nih, semuanya tanah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya panjang nih, tapi ringkasan begini aja ya. Allah ciptakan dulu Nabi Adam sendiri di surga. Ya, lalu dia kebingungan, nggak betah. Padahal nikmat surga itu luar biasa kan. Nah, kenapa? Karena nggak punya bini, nggak punya istri. Jadi kalau laki-laki suka dengan perempuan wajar. Nabi Adam juga jangankan di dunia, di surga aja pengen punya istri kan. Akhirnya bermohon kepada Allah. Akhirnya Allah ciptakan namanya Hawa. Ya, Siti Hawa. Ada yang mengatakan Siti Hawa. Kalau Siti kan biasa orang Indonesia ya, namanya Hawa ya. Nah, akhirnya kan kemudian karena iblis itu nggak mau Adam dan Hawa ini selama-lamanya di surga, dia jerumuskan dengan cara ada buah larangan namanya buah khuldi. Ya, dikonsumsi itu buah khuldi. Ya, singkat cerita akhirnya keduanya dikeluarkan dari surga menuju bumi ini.